Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholisa dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi merek, integrasi branding, dan positioning pada kualitas layanan. Slide yang pertama itu evolusi strategi merek di sektor jasa. Berbeda dengan produk fisik, jasa bersifat abstrak atau tidak berwujud. Oleh karena itu, merek berfungsi sebagai sinyal krusial bagi konsumen untuk mengurangi rasa ragu dan risiko sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Karena jasa tidak bisa disentuh atau dicoba sebelumnya, citra perusahaan menjadi indikator utama bagi konsumen untuk menilai kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan mereka. Oke, slide selanjutnya itu perbandingan branding produk dan jasa. Coba bisa dilihat di tabel perbedaan ini. Nah, pada branding produk, evaluasi didasarkan pada fitur fisik. Namun pada jasa, kualitas dinilai dari interaksi manusia dan proses layanan itu sendiri. Poin pentingnya adalah peran karyawan. Dalam jasa, karyawan adalah bagian integral dari produk yang kita jual, bukan sekedar pendukung. Strategi kita harus lebih fokus pada pembangunan hubungan dan kredibilitas. Oke, slide selanjutnya itu landasan konseptual brand positioning. Positioning adalah jantung dari strategi. Tujuannya adalah menentukan bagaimana kita ingin dikenal dan diingat. Di pasar yang sudah jenuh tanpa positioning yang jelas, layanan kita hanya akan dianggap sebagai komoditas biasa. Jika kita gagal memposisikan diri, persaingan akan jatuh pada perang harga saja, yang tentu akan merusak profitabilitas industri dalam jangka panjang. Oke, slide selanjutnya itu komponen brand positioning statement. Untuk pembangunan positioning, kita butuh 5 komponen. Definisi pasar yang jelas, target audience yang spesifik, janji merek yang unik, bukti kredibilitas agar dipercaya, serta point of difference atau apa yang membuat kita berbeda dari pesaing. Pesan ini harus dikomunikasikan secara konsisten di semua titik sentuh pelanggan agar tidak membingungkan mereka. Baik, slide selanjutnya itu 5 dimensi kualitas layanan atau shelf qual. Ada 5 dimensi yang digunakan konsumen untuk menghakimi kualitas kita. Yang pertama itu tangibles atau bukti fisik, yang kedua reliability itu keandalan janji, yang ketiga responsiveness yaitu kecepatan tanggap, dan yang keempat assurance jaminan keamanan, dan yang terakhir yang kelima adalah empati atau perhatian personal. Menariknya dalam dunia digital, dimensi responsiveness atau kecepatan membalas pesan seringkali menjadi faktor utama pemicu sentimen negatif jika tidak dikelola dengan baik. Baik, slide selanjutnya itu strategi quality based positioning. Strategi ini berfokus pada hasil yang superior dan pengalaman luar biasa sebagai nilai jual utama yang memungkinkan kita menetapkan harga premium. Kunci suksesnya adalah komitmen total pada ekselensi. Harga mahal di sini bukan penghalang, melainkan sinyal bagi konsumen bahwa mereka mendapatkan kualitas yang sebanding dengan investasinya. Oke, slide selanjutnya itu tangibilizing the intangible atau mengongkritkan yang abstrak. Karena jasa itu abstrak, kita harus melakukan tangibilisasi. Misalnya melalui visualisasi foto suasana, penggunaan duta merek atau asosiasi, atau dokumentasi statistik keberhasilan, yaitu bukti nyata. Bahkan hal kecil seperti seragam karyawan yang rapi memberikan sinyal keandalan yang kuat pada pelanggan. Oke, slide selanjutnya yaitu filosofi service excellency. Menurut Leonard Berry, pelanggan adalah hakim tunggal kualitas. Beliau menekankan reliabilitas atau menepati janji sebagai hal yang paling dihargai pelanggan, melebihi sekedar keramahan. Kita juga butuh wow faktor, kejutan tak terduga yang melampaui ekspektasi untuk menciptakan loyalitas yang mendalam. Lanjut, ekuitas merek berbasis konsumen. Ekuitas merek terdiri dari kesadaran merek, kualitas yang dirasakan, asosiasi positif, dan puncaknya adalah loyalitas merek. Merek yang kuat memudahkan kita melakukan ekspansi layanan baru karena pelanggan cenderung mentransfer kepercayaan mereka pada penawaran baru tersebut. Oke, selanjutnya yaitu Unique Selling Proposition atau USP jasa. USP menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang kita layani? Yang kedua, apa yang kita lakukan? Yang ketiga, bagaimana cara unik kita melakukannya? Contohnya pada perusahaan Domino's dengan janji waktu pengantaran. Penting untuk tidak
melebih-lebihkan janji. Jika USP tidak ditepati, itu akan menjadi bumerang yang merusak reputasi secara permanen. Oke, slide selanjutnya yaitu ekosistem kepuasan dan loyalitas. Kepuasan adalah jembatan, tapi loyalitas sejati muncul dari keterikatan emosional dengan kredibilitas. Pelanggan harus merasa diperlakukan secara adil dan dihargai secara personal. Personalisasi layanan membuktikan bahwa kita menghargai pelanggan sebagai individu, bukan sekedar angka penjualan. Oke, slide selanjutnya itu masa depan strategi merek jasa. Kedepan kita harus memadukan high touch dengan high touch. High touch itu seperti AI. High touch itu seperti empati manusia, yaitu empati manusia. Teknologi mempercepat proses, tetapi manusia memberikan jaminan emosional. Selain itu, isu keberlanjutan ESG akan semakin menentukan. Konsumen masa depan lebih loyal pada merek yang bertindak etis dan berkontribusi sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.